Selamat bertemu kembali di channel Colors of Life. Saat ini, kita akan mengikuti pembahasan yang berkaitan dengan pendidikan, yang sumbernya dari buku Membina Pendidikan Sejati yang ditulis oleh Ellen Goldwhite. Buku ini diterbitkan kembali dengan judul baru oleh Indonesian Publishing House pada tahun 2005. Jika ada yang mungkin bertanya-tanya, apakah judul buku ini sebelumnya? Judul yang lalu adalah buku yang berjudul Pendidikan, dan buku ini adalah terjemahan dari buku yang diterbitkan di Amerika pada tahun 1903 dengan judul Education. Karena buku ini berisikan prinsip-prinsip pendidikan yang sampai sekarang masih sangat relevan, justru banyak dipraktikkan oleh institusi yang maju, makanya kita akan mengikuti pembahasan pertama dari buku ini dengan judul di pasal 1, Sumber dan Tujuan Pendidikan yang Benar. Pengetahuan orang kudus adalah pengertian, yaitu kenalilah akan Dia. Kita ikuti apa arti dari kalimat ini. Pemikiran kita tentang pendidikan terlalu sempit dan dangkal. Perlu adanya suatu ruangan yang lebih luas dan tujuan yang lebih tinggi. Bagaimana supaya pemikiran kita tentang pendidikan itu tidak sempit dan tidak dangkal lagi, tapi lebih luas? Pendidikan yang benar artinya lebih daripada mengejar suatu arah pelajaran tertentu. Itu artinya lebih daripada persiapan untuk kehidupan yang sekarang. Jadi bukan hanya bertujuan untuk satu tujuan dalam waktu yang sangat singkat, tapi ada tujuan yang lebih besar. Pendidikan yang benar, ada 4 poin yang akan kita bahas bersama-sama. Pertama, pendidikan yang benar ada kaitannya dengan segenap jiwa raga. Segenap jiwa raga berarti bukan hanya pikiran saja atau mental, tapi juga mencakup raga atau fisik. Bagian kedua, pendidikan yang benar mencakup sepanjang masa kemungkinan adanya manusia. Sepanjang masa artinya kalau di kurikulum Merdeka, saya senang sekali di Indonesia kita menggunakan istilah pembelajaran sepanjang hayat untuk kurikulum Merdeka. Atau kalau di bahasa Inggris dikenal dengan lifelong learning. Bagian ketiga, pendidikan yang benar itu mempertimbangkan perkembangan yang harmonis daripada kekuatan-kekuatan jasmani, pikiran, dan rohani. Jadi pendidikan yang benar itu bukan hanya fokus kepada satu aspek saja, tapi mengenai perkembangan yang harmonis, bagaimana jasmani, pikiran, dan rohani itu bisa berkembang secara harmonis. Bukan satu lebih dominan atau lebih diunggulkan. Yang keempat, pendidikan yang benar menyiapkan anak didik supaya senang bekerja di dunia ini dan lebih tinggi kesenangannya dalam pekerjaan yang lebih luas di dunia yang akan datang. Senang bekerja di dunia ini, senang bekerja untuk kehidupan yang sekarang, dan dunia yang akan datang artinya kehidupan yang kekal. Banyak kali kita mencari pendidikan yang hanya dapat mempersiapkan anak kita untuk pekerjaan lebih baik di dunia tanpa berpikir tentang kekekalan. Bagaimana nanti anak kita? Bagaimana nanti karakter mereka? Bagaimana nanti masa depan mereka? Apakah dia nanti akan siap untuk hidup bersama Tuhan kita nanti dalam kerajaannya? Kalau Anda yang menonton saat ini adalah orang tua dari anak yang sedang bersekolah, apakah anak Anda berada di sekolah dengan pendidikan yang benar? Jika Anda adalah seorang guru atau pendidik, apakah pengajaran atau proses pembelajaran yang adalah tanggung jawab Anda mencakup segenap jiwa raga peserta didik? Apakah pembelajaran di kelas memotivasi peserta didik untuk terus suka belajar? Apakah Anda sebagai guru mempertimbangkan perkembangan harmonis peserta didik melalui pembelajaran yang difasilitasi setiap hari? Apakah peserta didik Anda sedang dilatih atau dipersiapkan untuk merasakan kesenangan bekerja?
Apakah peserta didik sedang dipersiapkan untuk hidup yang kekal bersama Bapa di surga nanti untuk kekekalan? Sumber pendidikan seperti ini, pendidikan yang benar, diungkapkan dalam kata-kata firman kudus yang menunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Kolose 2 ayat 3. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ayub 12 ayat 13. Mengapa pendidikan yang benar menunjuk kepada Yang Maha Kuasa? Karena Kolose 2 ayat 3 mengatakan, si Yang Maha Kuasa yang mempunyai segala harta hikmat dan pengetahuan. Ayub 12 ayat 13 mengatakan, si Yang Maha Kuasa mempunyai pertimbangan dan pengertian. Dunia memiliki guru-gurunya yang besar, orang-orang yang kecerdasannya luar biasa. Dan risetnya yang luas, orang-orang yang ucapannya merangsang dan membuka pikiran untuk melihat bidang-bidang pengetahuan yang maha luas. Dan orang-orang ini telah dihormati sebagai pembimbing dan penyumbang bangsanya. Tetapi ada satu yang berdiri lebih tinggi dari mereka. Kita dapat menelusuri deretan guru-guru dunia tersebut sejauh catatan manusia yang ada. Tetapi terang itu berada di hadapan mereka. Sebagaimana bulan dan bintang-bintang tata surya kita bercahaya oleh pantulan sinar matahari, maka selama pengajaran mereka benar, begitulah para ahli pikir dunia itu memantulkan sinar matahari kebenaran. Setiap pancaran pikiran, setiap kilasan kecerdasan berasal dari terang dunia itu. Peserta didik perlu dilatih untuk lebih memandang kepada si Maha Guru, yang adalah sumber hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Semua kehebatan dan kecerdasan yang dapat kita lihat dalam manusia, semua itu hanyalah berasal dari Tuhan, si sumber pengetahuan dan hikmat. Pendidikan yang benar haruslah menuntun peserta didik untuk lebih mengenal si sumber hikmat, pengertian, dan pengetahuan, bukan akhirnya lebih mendewakan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh pencipta alam semesta. Apakah anak-anak kita sedang berada dalam pendidikan yang benar yang menuntun mereka kepada Tuhan, sumber segala hikmat, pengertian, dan pengetahuan? Pendidikan yang mengkaitkan pada segenap jiwa raga, mencakup sepanjang masa, melatih dan menuntun perkembangan yang harmonis, dan melatih anak-anak kita untuk senang bekerja. Tuhan kita yang adalah sumber hikmat, pengertian, dan pengetahuan, kiranya menuntun kita semua dalam menyiapkan anak-anak kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Pembahasan kita pada saat ini dari buku Membina Pendidikan Sejati, halaman 9 sampai 10, paragraf 2. Kita lanjutkan pembahasan ini minggu depan. Sampai bertemu lagi.